Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Libya Oktavia. Saya dari kelas A31. Saya merupakan mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah, di mana ada beberapa soal yang harus saya jawab, yaitu mengenai pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya. Nah, dari soal yang pertama ada soal tentang bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya, yaitu Desa Pulau Tujuh. Nah, untuk eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di Desa Pulau Tujuh itu sangat kuat sekali ya, karena ini merupakan ciri khas dari masyarakat muslim di daerah kami. Nah, seeksis apa sih pendidikan PAI luar sekolah di desa saya? Nah, untuk eksistensinya tentu sangat tinggi sekali ya. Yang pertama yaitu adanya pengajian rutin. Nah, untuk pengajian rutin ini bentuk paling umum yang diadakan di daerah kami. Biasanya pengajian rutin ini diadakan di masjid, musola, ataupun di rumah-rumah warga secara rutin, baik mingguan ataupun bulanan. Nah, untuk pesertanya itu bisa bervariasi, mulai dari anak-anak yang belajar di TPQ, ada juga remaja hingga orang-orang dewasa seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti kegiatan seperti majelis taklim. Nah, kemudian ada juga TPQ. Nah, untuk TPQ di sini adalah lembaga non formal ya, jadi yang hanya mengajarkan fokus untuk belajar membaca Al-Quran. Ada juga yang belajar mengenai tajwid dan dasar-dasar agama Islam yang diajarkan kepada anak-anak dari usia dini hingga sekolah dasar. Nah, di TPQ ini biasanya itu kalau di daerah saya itu dikelola oleh swadaya masyarakat ataupun perorangan yang memang mereka membuka secara sukarela untuk mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kami. Nah, kemudian ada juga tradisi keagamaan lokal ya, seperti yasinan, tahlilan, ataupun memperingati hari-hari besar Islam. Nah, jadi setiap ada kegiatan peringatan hari besar Islam di daerah kami itu sering mengadakan pengajian di masjid ataupun di musola. Jadi sebagai pembelajaran PAI informal yang bisa menguatkan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di masyarakat. Kemudian soal yang kedua, apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di desa kami, yaitu Desa Pulau Tujuh. Nah, jadi pendidikan PAI di luar sekolah pun dia itu tidak luput dari yang namanya permasalahan atau problematika. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu mulai dari kualitas tenaga pengajar ya, di mana di sini pengajar itu memang mereka paham dan ahli agama, tetapi mereka kurang memiliki keterampilan dalam mengajar, pengolahan kelas, juga metode pembelajaran yang inovatif. Jadi mereka mungkin memberikan pengajaran pendidikan PAI luar sekolah itu masih secara monoton. Nah, kemudian mereka juga mengajar secara sukarela dengan honor yang sangat minim ya, jadi menyebabkan mereka kurangnya motivasi. Kemudian problematika yang selanjutnya yaitu keterbatasan fasilitas mengajar. Jadi di sini ruang belajar yang dipakai itu kurang memadai, jadi sangat minim buku-buku referensi, alat peraga, dan media sosial. Kemudian minim juga yang namanya akses internet ataupun proyektor, komputer, dan perangkat-perangkat audio visual untuk mendukung pembelajaran. Nah, untuk problematika yang selanjutnya yaitu partisipasi ya, jadi menurunnya minat belajar dari para remaja. Jadi untuk anak-anak yang sudah menginjak masa remaja ataupun di bangku SMP SMA, mereka kurang tertarik untuk mengikuti pendidikan PAI luar sekolah ya, karena biasanya mereka yang masih mengikuti pengajian ataupun kegiatan PAI di luar sekolah itu dianggap kuno oleh rekan-rekan. Nah, dari
problematika yang sudah saya sebutkan tadi mengenai pendidikan PAI luar sekolah di Desa Pulau Tujuh, dapat saya simpulkan ada beberapa penyebab problematika dari pendidikan PAI luar sekolah yang ada di Desa Pulau Tujuh. Untuk yang pertama penyebabnya yaitu keterbatasan anggaran, kemudian pelatihan yang sangat kurang ya dari pemerintah atau organisasi keagamaan, kemudian minimnya apresiasi dari masyarakat, keterbatasan kreativitas pengajar, keterbatasan dana swadaya masyarakat atau kurangnya perhatian dana bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah ataupun pusat. Nah, ini yang terakhir yaitu mengenai penyebab tentang kurangnya inovasi dalam pendekatan ke remaja ya. Jadi penting bagi pengajar untuk melakukan pendekatan khusus kepada remaja. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu bagaimana solusi untuk problem yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jadi untuk mengatasi problematika dari pendidikan PAI luar sekolah yang ada di Desa Pulau Tujuh tentu banyak sekali ya. Karena problemnya tadi sudah saya sebutkan mulai dari tenaga pengajar, kurikulum, kemudian ada juga tentang sarana dan prasarana. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu tentang kualitas tenaga pengajar ya. Jadi mungkin perlunya diadakan pelatihan pedagogik dan metodologi PAI inovatif bagi para pengajar ya, bisa dengan pemanfaatan media digital. Kemudian juga mendorong dan memfasilitasi pengajar untuk mengikuti pendidikan formal ataupun non formal yang relevan seperti kuliah PAI. Untuk solusi yang selanjutnya yaitu penggalangan dana dari masyarakat ataupun pemerintah desa ya. Jadi sebagai peningkatan kesejahteraan bagi pengajar, juga sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat ke pengajar pendidikan PAI sehingga mereka sangat termotivasi untuk mengajar anak-anak ataupun bapak ibu di dalam pendidikan PAI luar sekolah. Nah, untuk solusi selanjutnya yaitu membuka pelatihan pengajar untuk menggunakan aplikasi PAI ataupun game Islami atau platform e-learning sederhana yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, kemudian untuk solusi yang di bagian sarana prasarana mungkin bisa diadakan penggalangan dana untuk perbaikan atau pengadaan fasilitas belajar. Kemudian solusi untuk partisipasi remaja ya. Jadi solusinya yaitu membuat program inovatif untuk remaja. Jadi mengembangkan program PAI yang relevan dengan minat remaja ya, seperti workshop yang berbentuk kewirausahaan syariah ataupun kelas public speaking Islami atau event keagamaan yang bernuansa milenial. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu mungkin kita harus melibatkan orang tua ya. Jadi melibatkan orang tua untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan PAI luar sekolah untuk anak-anak. Yang selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan sekolah formal yang ada di desa ya. Jadi biasanya ketika kita bekerja sama dengan sekolah formal, anak-anak itu bisa mudah diberi motivasi untuk belajar. Nah, dengan penerapan solusi-solusi tadi secara berkelanjutan ya, alhamdulillah pendidikan PAI di luar sekolah di desa kami, di Desa Pulau Tujuh, alhamdulillah tidak hanya akan terus eksis ya, tapi juga pendidikan PAI luar sekolah di desa kami itu semakin berkembang menjadi lebih berkualitas, relevan, dan menarik bagi seluruh lapisan masyarakat di Desa Pulau Tujuh ya. Walaupun masih ada sedikit problematika yang mungkin kami masih belum bisa mengatasinya. Mungkin hanya ini jawaban dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.